Baik, perkenalkan nama saya Rufinus Magayak Kirmogoin dengan NIM 19122463. Nah, di sini saya akan mewawancarai Romo Tito mengenai agama dan sains. Di sini ada beberapa pertanyaan dan nanti bisa disaksikan. Baik Romo, bahwa agama dan sains itu saling berhubungan dan saling mendukung. Agama itu bisa dibilang bahwa agama mendorong sains dan sains juga mendorong agama tentang alam maupun manusia. Dan di sini ada beberapa pertanyaan yang saya mau bertanya kepada Romo. Pertanyaan yang pertama itu, bagaimana agama dan sains dapat saling melengkapi dalam memahami dunia dan kehidupan dalam kehidupan masyarakat dan sebagainya. Terima kasih. Panggilannya David. Ya, panggilannya Delvia. David ya. Saya Romo Kristoforus Aryo Prabantoro, tapi biasa dipanggil Romo Tito. Saya saat ini jadi pejabat sementara Kepala Studi Residen di Sanata Dharma. Baik, David. Pertanyaan itu antara ini agama itu dalam ini adalah konteks gereja Katolik dengan sains. Kita ambil contoh yang paling terkenal yaitu siapa tadi yang seorang sains yang mengenai tata bumi dan sebagainya tadi siapa? Galileo ya. Galileo Galilei. Dulu zaman mungkin tahun 1000 berapa ya? 1200 tahun saya lupa. Galileo Galilei itu mengatakan bahwa pusat tata surya itu bukanlah bumi tetapi matahari. Sedangkan gereja Katolik pada masa itu memahami bahwa pusat tata surya adalah bumi, karena dalam kitab suci disebutkan bahwa Allah menciptakan bumi dan seisinya. Nah, gereja Katolik yang waktu itu sebagai penguasa yang luar biasa didukung oleh negara, akhirnya sampai menghukum Galileo Galilei, mengutuk, salah pandangan. Ternyata kita tahu bahwa apa yang diungkapkan oleh Galileo Galilei benar adanya. Ketika ilmu pengetahuan berkembang, orang bisa keluar dari bumi, akhirnya orang menyadari bahwa ya ternyata pusat tata surya itu adalah matahari. Nah, gereja Katolik kemudian menyadari bahwa dulu itu pendapat mereka salah karena ya para pejabat gereja waktu itu ya memang belum punya pengetahuan ke sana. Nah, ini satu contoh bagaimana antara agama dengan sains itu saling melengkapi. Apa yang tidak bisa diteliti oleh agama, sains membantu. Dan apa yang tidak bisa dipahami oleh sains, gereja membantu. Jadi keduanya sinergi. Dan kalau kita lihat, kita telah bagaimana manusia bisa maju sampai sekarang, karena perkembangan dari pemikirannya, perkembangan dari otaknya itu siapa? Peran Allah sendiri. Allah ingin mengajak manusia maju melalui kemampuannya berpikir, maka ayo berkembanglah. Tetapi perkembangannya harus tetap mengacu kepada bagaimana Allah menciptakan isi dunia dan sekitar. Gitu. Baik Romo, mungkin saya akan pertanyakan lagi. Ada beberapa nomor, nomor 2 yang di sini itu apa peran agama dalam memahami memahami fenomena alam gitu, yang dijelaskan oleh sains gitu. Apa peran agama gitu? Peran agama sebagai pengarah supaya pemikiran manusia itu tidak
terlalu jauh sehingga akhirnya melupakan peran sang pencipta. Ya. Seperti tadi, misalnya kalau untuk saya sekarang contohnya itu yang sempat saya dapat waktu kuliah teologi mengenai individu, jadi pembuahan janin di luar rahim, jadi semacam apa, Aborsi. bukan yang kehamilan untuk buatan. Jadi misalnya sang ibu itu rahimnya mengalami kesulitan untuk bisa membuahi, maka kemudian sel sperma itu dan sel telur ibu dibuahi di luar. Kemudian setelah jadi baru kemudian sel telur yang sudah jadi ini kemudian ditanamkan kembali ke rahim. Nah, sains itu bisa memilih sel sperma yang tidak baik. Ini dibuang saja, dipilih yang baik-baik saja. Nah, Gereja Katolik mengatakan tidak bisa. Bahkan sel sperma yang buruk itu adalah kehendak Allah. Maka yang diperbolehkan adalah apa yang ada, sel sperma yang ada itu tetap dimasukkan jadi satu. Apa yang terjadi itu kehendak Allah, kemudian itu baru kemudian ditanamkan ke rahim. Jadi sains membantu Gereja Katolik supaya keluarga-keluarga ini punya anak. Tetapi gereja juga membantu, ingat, ada moralitas, ada etika di mana kamu tidak bisa melangkahi kehendak Sang Pencipta. Ini yang saya dapat waktu saya kuliah teologi mengenai moralitas. Itu salah satu contoh yang paling nyata bagaimana Gereja Katolik itu semacam menjadi institusi yang menyuarakan hati-hati, jangan sampai kamu melanggar apa yang menjadi Allah. Ya. Baik, berarti agama berpandangan bahwa dari sains mengenai penelitian ilmiah yang dilakukan oleh sains tentang alam, bahwa penelitian tersebut itu ya cuman hanya hanya sebatas penelitian begitu ya, sebatas penelitian, dan penelitian tersebut kalau di agama ini ada untuk penelitian yang dilakukan oleh sains itu bisa disaring kembali lagi, bisa disaring atau bisa disaring bagaimana kita memilah bahwa penelitian ini baik buat kehidupan manusia gitu. Ya, misalnya nuklir. Orang maju bisa berpikir sehingga akhirnya dengan nuklir orang bisa macam-macam. Contohnya ada juga nuklir untuk kesehatan tuh ada. Jadi saya ada pengalaman, ada orang yang kanker getah bening. Kemudian salah satu cara untuk membasmi sel-sel kanker dengan disuntikan kadar kecil dari nuklir dalam tubuhnya. Nah, perkembangan begitu sehingga akhirnya orang bisa selamat. Tetapi dengan nuklir yang sama orang bisa membuat bom atom, bom nuklir yang intinya membunuh, hanguskan manusia. Kita ingat kasus di Jepang, Hiroshima dan Nagasaki. Berapa ribu orang meninggal karena bom atom, bukan bom nuklir. Bom nuklir jauh lebih hebat dari bom atom. Ya semoga belum ada yang menggunakan. Sudah banyak negara yang punya itu dan sekarang saling ancam. Itu salah satu contoh ketika sains yang begitu maju tanpa diimbangi oleh moralitas, maka bisa kemudian mengakibatkan kerusakan pada kehidupan manusia. Oh ya, baik Romo, ada satu nomor lagi yang saya bertanya, bahwa ini pertanyaannya tentang etika dan moralitas. Ya. Pertanyaan itu seperti ini, Romo.
bagaimana agama dan sains dapat membantu menentukan etika dan moralitas dalam kehidupan manusia gitu. Kalau mungkin dalam sains mengenai menentukan moralitas dan etika itu mungkin hanya cuman masih kurang gitu, masih kurang. Kalau mungkin menurut maksudnya berdasarkan pengalaman saya bahwa kalau tentang moralitas atau etika itu mungkin para romo, para uskup itu mungkin lebih mendalami bahwa etika dan moralitas itu sangat dibutuhkan oleh seorang individu agar dari etika yang baik dan moralitas yang baik itu manusia itu bisa memahami alam, seperti itu. Oke. Ya, Bapak Suci Alun, Bapak Suci Fransiskus itu sudah menerbitkan Laudato Si. Kamu tahu Laudato Si? Bagaimana manusia itu merawat bumi, merawat alam. Ya. Contoh yang sekarang masih belum selesai, sampah plastik. Sederhana. Plastik itu tercipta, sejauh yang saya tahu ya, tercipta secara tidak sengaja diciptakan ketika para saintis bisa menciptakan benda yang namanya plastik. Sangat berguna karena bisa mengurangi belanjaan yang menggunakan kantong kertas. Dulu kan pakai kantong kertas, lalu pakai itu, wah semua pakai kantong plastik. Sangat-sangat berguna. Tapi sekarang plastik menjadi bencana. Bahkan yang namanya mikroplastik, itu serpihan plastik yang paling kecil itu bisa masuk ke laut dan dikonsumsi oleh ikan. Ikan kita konsumsi. Nah, bagaimana gereja mulai memperingatkan manusia tentang bahaya sampah plastik? Bagaimana mengurangi sampah plastik? Bukannya melarang tidak boleh diproduksi plastik, tidak, tapi bagaimana mengurangi? Beberapa contohnya ini saya menarik. Waktu saya ke Jayapura, saya lama nggak ke Jayapura, ke sana di hotel, saya mau beli makan di sebuah warung. Saya beli roti, ada kantong plastik, Pak. Maka di Jayapura sudah tidak boleh pakai kantong resep. Saya kaget, wah, sekelas Jayapura sudah berani pemerintahnya dilarang pakai kantong plastik karena itu akan jadi sampah. Ya terpaksa dari warung itu saya bawa roti itu, saya bawa begini. Saya baru sadar, wah, Biak juga begitu. Kalau di Biak kamu beli apa-apa, tidak ada kantong plastik, tapi disediakan, silakan membeli tas yang dari kain yang bisa didaur ulang. Silakan pakai itu. Bukan yang tas yang daur yang dari kain itu loh, yang bukan noket, tapi yang bisa didaur ulang. Pakai itu. Jadi tas kresek sama sekali di kota Jayapura nanti sudah tidak boleh digunakan. Yogyakarta belum ada larangan itu. Maka Jayapura dan Biak itu sudah luar biasa. Waktu saya di Filipina, di Quezon City juga begitu. Tidak boleh ada lagi kantong plastik untuk belanja. Nah, ini salah satu peran gereja untuk menyuarakan bagaimana teknologi itu juga harus ada batasnya supaya alam semestanya tidak rusak. Sampah itu adalah contoh kecil, baik sebagai sebuah bahan diskusi di antara kalian. Coba pikirkan sekarang, tapi kamu tahu sekarang orang seluruh dunia itu sedang heboh dengan mobil listrik, ya. Wah, modern banyak sekali, semua negara saling bersaing itu sudah mulai. Karena apa keuntungan dari mobil listrik? Yaitu mengurangi polusi udara, CO2, zero, bagus loh. Nah, tapi sekarang di satu sisi baterai itu dibuat dari bahan yang namanya nikel, dan beberapa waktu yang lalu masih hangat nih tentang kasus di Raja Ampat di mana pertambangan nikel diprotes oleh masyarakat karena mencemari. Nah, ini
dilema nih antara kemajuan teknologi yang membantu mengurangi polusi, tapi juga baterai yang menghasilkan polusi baru di mana alam dirusak, hutan-hutan dibakar. Nah, silahkan didiskusikan apa yang dilakukan oleh kita semua dengan arah dari Bijak Publik untuk mencintai seluruh alam semesta. Gitu Baik, David. ya, siap. Terima kasih Romo buat pertanyaan yang diberikan kepada kami atau kepada seluruh masyarakat. Silakan